Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tutan, Bapak Idham Halid SPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Utan, yaitu Bapak Syarafuddin SAG. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga pada hari ini ada pertemuan dalam pembahasan diskusi budaya positif ini. Kita diberikan hidayah, rahmat serta taufiknya dan kesehatan atas berkahnya, atas rahmatnya sehingga kita dapat menghadiri kegiatan ini dengan baik. Salawat dan salam tanpa pula kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia, baginda yang mulia, Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang telah membawakan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia hingga akhir zaman. Semoga kelak kita dapat dibangkitkan, dapat diberi syafaat di yaumil akhir hingga kita kembali ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi ini marilah kita buka kegiatan ini, yaitu tentang penerapan budaya positif dalam rangka dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Saya atas nama Hatijah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Utan, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Marilah kita sama-sama buka dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan pertama, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Idham Halid SPD. Kepada beliau saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakasek Guru, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat kesempatan yang baik ini, marilah kita selalu dan senantiasa memanjatkan puja serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, kasih sayang serta inayahnya yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Terutama Bapak dan Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan, keafiatan, umur yang panjang. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, umur yang diberikan oleh Allah kepada kita akan kita manfaatkan sebagai ladang amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan bagaimana cara kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai pendidik yang menyiapkan generasi yang berakhlak. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak Bapak dan Ibu kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hatijah. Mudah-mudahan ke depan ilmu beliau sangat bermanfaat untuk pengembangan karir pribadi
dan kepada kita di SMP Negeri 1 Lutan. Ini yang kita harapkan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dengan apa yang diberikan oleh beliau, pada dasarnya SMP Negeri 1 Lutan sudah. Nah, tinggal bagaimana kita semua melaksanakan apa yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan kita di SMP Negeri 1 Lutan. Sehingga kebiasaan-kebiasaan ini nantinya akan menimbulkan karakter-karakter kepada kita semua, terutama kepada siswi kita di SMP Negeri 1 Lutan. Ini yang menjadi harapan Bapak dan Ibu. Jangan sekedar ada ini aja kita laksanakan, tidak. Nah, mari dengan adanya kegiatan ini akan penguatannya lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Nah, pelaksanaannya lebih intensif lagi, sehingga akan timbullah karakter-karakter itu dengan budaya yang diterapkan. Sehingga apa Bapak dan Ibu, apa yang menjadi harapan kita semua, apa yang menjadi harapan pemerintah Kabupaten Sumbawa itu dapat terwujud. Itu generasi yang tangguh, generasi yang berakhlak karimah. Itu yang menjadi harapan Bapak dan Ibu. Mungkin sekedar itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa kegiatan kita pada pagi hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf segala atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi arahan singkat dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau saya haturkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit kepada Bapak Ibu apa yang seharusnya saya paparkan di sini, yaitu tentang penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Lutan, yang mana penerapan budaya positif ini sudah berjalan beberapa lama, akan tetapi mungkin ada dari beberapa kita masih belum memahami bagaimana penerapan, bagaimana kegiatan budaya positif itu, sehingga sekolah kita itu bisa membudaya secara positif yang terdapat di dalamnya itu berbagai nilai-nilai baik atau nilai-nilai kebajikan di dalamnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, berikutnya di sana ada penerapan yang telah kita laksanakan pada kegiatan rutinitas kita, yaitu tentang bersalaman setiap pagi. Sudah kita lakukan alhamdulillah, sehingga kita ingin melaksanakan secara atau menjadikan hal tersebut sebagai rutinitas kita di dalam sekolah. Penerapannya seperti yang ditampilkan pada video tersebut, yaitu bersalaman ketika murid datang ke sekolah setiap pagi, setiap hari di pagi hari. Demikian, coba disimak sedikit. Di sana bukan hanya bersalaman, akan tetapi terdapat nilai, yaitu penerapan sikap 5S,
yang sebenarnya dilakukan oleh siswa itu mulai dari senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, dalam kegiatan tersebut masih ada sedikit kekurangan dalam diri siswa kita dalam penerapan 5S, hanya saja bersalaman yang selalu diterapkan. Akan tetapi mereka itu masih kurang penerapannya dalam senyumnya, dalam sapaannya mungkin, kemudian kalau sopan santunnya itu bisa dikatakan 99% sudah berjalan. Nah, di sini kita perlu sama-sama berkolaborasi untuk menguatkan kembali karakter-karakter yang telah ditanamkan dalam 5S itu, yaitu senyum, dimulai dengan senyum, kemudian salam, mengucapkan salam, kemudian menyapa, misalnya diawali dengan senyum, kemudian assalamualaikum, disapa bapak ibu gurunya, kemudian sikap dan perbuatannya yang sopan dan santun. Demikian pada slide presentasi yang sekarang, yaitu penerapan 5S. Nah, adapun disiplin positif di sini tujuannya yang pertama dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena keterpaksaan, ujian atau hukuman. Maksudnya di sini yaitu tentang kebiasaan positif atau disiplin positif yang ditanamkan dalam diri siswa tersebut berdasarkan motivasi internal. Maksudnya motivasi internal yaitu motivasi yang terdapat dari dalam diri siswa tanpa kita suruh, tanpa kita paksa, apalagi kita harus memegang untuk memaksa mereka atau memukul mereka. Dalam hal ini disiplin positif di sini maksudnya menekankan kepada motivasi internal siswa supaya mereka bisa melakukannya dengan motivasi diri sendiri yang tertanam dari dalam dirinya, sehingga kita bertugas untuk menuntun mereka saja dan mengarahkannya supaya tidak terjadi kebiasaan-kebiasaan yang membuat atau mengakibatkan mereka menjadi atau sebagai guru kita menjadi penghukum. Karena di sini dalam penerapan disiplin positif itu kita tidak dianjurkan untuk menjadi seorang guru yang menghukum atau seorang guru yang penghukum terhadap anak murid kita, karena di sana akan berdampak kepada emosional mereka. Ketika kita menghukum, mereka akan melakukan sesuatu yang kita perintahkan itu dengan terpaksa dan bahkan menimbulkan dendam yang berkepanjangan. Begitu selanjutnya tujuan yang kedua, dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai positif. Nah, ketika di sana kita paksa mereka untuk melakukan hal-hal positif, maka mereka akan tidak dapat mengontrol diri. Banyak di antara mereka yang dendam sama gurunya atau bahkan dendam terhadap sesama mereka karena keterpaksaan yang mereka lakukan atas perintah-perintah yang kita lakukan sebagai guru mungkin akan dilampiaskan kepada teman-temannya, sehingga di sini bertentangan dengan nilai-nilai positif yang kita ajarkan. Jadi di sini bukan berarti saya mengajari, akan tetapi saya ingin menyampaikan ilmu yang saya telah pelajari saja di dalam pendidikan guru penggerak ini. Berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Dalam pendidikan guru penggerak yang saya pelajari tentang budaya positif pada modul 1.4, yaitu ada 3 motivasi perilaku manusia. Tujuannya yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tujuannya penerapan motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa kadang-kadang ketika kita paksakan, maka mereka sering merasa tidak nyaman atau mereka akhirnya dipaksa-paksa gitu, sehingga apa yang dia lakukan itu tidak ikhlas, tidak datang dari dalam dirinya. Kemudian yang berikutnya, tujuannya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang-kadang mereka melakukan sesuatu, tidak jarang dari mereka itu
penghargaan, sesuatu yang kita kasih, misalnya sesuatu hadiah yang kita kasih, mereka akan termotivasi untuk melakukan hal itu karena ada iming-iming hadiah atau imbalan yang kita berikan. Nah, itu bukan sesuatu hal yang baik sebenarnya yang ditanamkan dalam diri siswa. Itu adalah motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar diri mereka, bukan dari dalam diri mereka. Jadi hal ini mereka belum menjadi dirinya sendiri, belum tertanam motivasi yang dari dalam dirinya sendiri, yaitu motivasi internal. Ketika kita iming-imingkan mereka dengan berupa hadiah atau bahkan sebuah penghargaan, mungkin dari kita berpikiran atau berpendapat bahwa ini akan memberikan sebuah motivasi. Akan tetapi motivasi itu tidak baik untuk jangka panjang kehidupan mereka. Karena kita menginginkan peserta didik kita itu termotivasi, itu akan menjadi kebiasaan yang berkepanjangan, sehingga kita ingin menanamkan motivasi internal yang terdapat dalam dirinya, sehingga mereka tidak akan dipaksa sampai pada waktu yang berkepanjangan. Yang berikutnya, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, tujuan ini yang sebenarnya yang kita inginkan, supaya mereka dapat menghargai diri dengan nilai-nilai yang diyakini. Apa saja nilai-nilai yang diyakini oleh mereka? Yaitu tentunya kita menanamkan kepada mereka nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan seperti bertanggung jawab atau sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang sering kita jelaskan kepada mereka. Nah, berikutnya minta tolong kalian. Ya, berikutnya tadi sudah saya sentil sedikit tentang motivasi eksternal. Murid melakukan disiplin dengan karena takut menghindari dari hukuman atau penghargaan akan bentuk penghargaan. Maksudnya di sini murid tadi melakukan sesuatu yang berdasarkan keterpaksaan, ya, itu motivasi yang dari eksternal, sehingga atau bisa jadi kita memicu atau memberikan suatu motivasi yang berupa tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka punya sesuatu yang diinginkan, akan tetapi ketika ada motivasi eksternalnya, maka mereka akan melakukan hal yang kita inginkan. Dan ini berdampak tidak berkepanjangan atau tidak lama dari diri mereka. Kemudian motivasi internal. Murid melakukan terhadap dirinya kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Ya, jadi disinilah Bapak Ibu sekalian yang ingin dan tujuannya ingin kita kembangkan budaya positif ini, yaitu tidak lain untuk menanamkan motivasi internal dari peserta didik kita yang berdasarkan dari dalam hati mereka, dari dalam jiwa mereka, sehingga mereka itu terbentuk dari kecil dan berdampak kepada kehidupannya yang berkepanjangan. Yang berikutnya, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Ibu dan Bu Hadiah. Mungkin ada sedikit yang perlu saya tanyakan, karena tadi itu yang disampaikan oleh Miss Hadiah ini tentang memberi hukuman. Terus keterpaksaan dari anak-anak itu ketika kita itu memberi hukuman kepada anak-anak. Nah, di sini terus juga tadi itu untuk menghitung dari kecil ya, mungkin bisa dididik dari kecil. Ya, karena di sini kita itu berada di jenjang SMP, yaitu sudah berapa tahun, sudah naik ke 8 tahun. Naik ke 8 tahun dari anak-anak SMP, dari SD. Nah, kita hanya mendapatkan dengan beraneka ragam dari gerak-gerik anak-anak dari SD itu, karena begitu juga banyak pembelajaran yang terdapat dari apa yang Ibu Hadiah laksanakan sekarang. Nah, terus menurut Miss Hadiah itu kayak gimana kita harus
supaya jangan terpaksa, karena kalau kita kasih hukuman, misalnya contohnya kita itu di matematika, ketika misalnya si anak ini sudah kita tahu, ketika misalnya silakan dikerjakan 2x tambah y sama dengan 0, misalnya nggak bisa, berulang kali-kali kita kita kasih, nggak bisa juga, nggak ngerti, nggak apa, akhirnya kita kasih hukuman dengan hafal kali berapa kamu bisa, kali 2, itu misalnya hukumannya. Terus sekarang mau kayak gimana Miss, untuk bisa kita supaya jangan menjadi keterpaksaan bagi anak-anak, sehingga kita itu bisa membentuk karakter dari anak-anak tersebut. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Darmawan yang telah memberikan pertanyaan. Langsung saya jawab saja ya, supaya tak nanti sebentar. Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, bagaimana kita mengatasi perilaku siswa yang beraneka ragam karakter, mungkin seperti itu kurang lebih ya, untuk menjadi supaya mereka itu tidak terpaksa dalam melaksanakan tugas pembelajaran di kelas. Baik Ibu, mungkin ini terkesan sulit, akan tetapi secara perlahan kita pasti bisa, karena kita punya keyakinan, kita sudah ditakdirkan sebagai guru, kita sudah punya dasar nilai-nilai yang harus kita lakukan kepada diri peserta didik kita. Di sini guru itu hanya mengarahkan tugasnya, menuntun. Jadi apapun alasannya sebenarnya tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan untuk menghukum. Jadi sekreatif mungkin, karena di dalam guru penggerak itu memiliki nilai kreatif, ya kreatif. Bagaimana kita merancang media pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Si A memiliki karakter yang pendiam, si B memiliki karakter yang agresif, mungkin yang suka gerak-gerik di situ. Nah, tentu kita sebagai guru di sana bisa mengidentifikasikan karakter-karakter peserta didik kita sendiri. Nah, kita akan mulai dari memberi tes awal. Bagaimana kita mengetahui perilaku atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri peserta didik kita. Maka dari situ kita akan tahu, oh si A ini cara belajarnya seperti ini, si B cara belajarnya seperti ini. Sehingga kita di sini di model 2.1 Ibu sedang saya jalani tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini belum saya jelaskan, karena yang saya paparkan di sini sebatas budaya positif. Nanti insya Allah akan saya jelaskan ketika selesai saya mempelajari materi tentang berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Kami di sini terkesan sangat menarik sekali, belum selesai dan tuntas modul 2.1, tetapi saya sedikit bisa menjawab karena sudah saya belajar mandiri kemarin. Nah, untuk mengetahui siswa itu bagaimana karakter-karakter yang ada dalam dirinya, kita harus melakukan tes awal dulu. Tidak serta-merta kita memberikan tugas, oh ini ya anak, tugas-tugasmu. Akan tetapi kita belum paham karakter mereka itu, gaya belajar mereka itu seperti apa. Jadi mereka akan merasa terpaksa ketika metode atau media yang kita gunakan dalam pembelajaran itu tidak pas dengan mereka atau karakter mereka. Mungkin kurang lebih Ibu ya, mungkin bisa dipahami sedikit. Insya Allah di sesi berikutnya saya akan lebih jelas lagi. Ya, mungkin ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya ingin menambahkan dari apa yang tadi dijelaskan oleh Lisa Tijai Budar. Makanya kita di sebelum pembelajaran kita punya kesepakatan belajar. Apa itu kesepakatan belajar itu berdasarkan bukan dari kita. Kamu harus misalnya dudukmu di tempat situ seperti itu, belajarmu jangan gerak. Kesepakatan itu kita bersama anak-anak. Misal tuh Ibu kesepakatan belajar sia seperti apa? Anak-anak nanti yang keinginannya dari anak-anak seperti itu. Nanti tugas kita di guru di situ memilah. Misalkan tuh dia ada di sama kan. Nah,
Jadi maksudnya disitulah penerapan kesepakatan belajar mereka. Kesepakatannya bagaimana? Seandainya dia tidak menghafal kali, bukan berupa hukuman, apa yang akan dilakukan untuk anak seperti itu. Kenapa tadi Miss Atija bilang kita mulai dari lingkup yang kecil, yaitu kita sebagai wali kelasnya. Saya juga sebagai GP belum sempurna karena saya tidak ada jam di BK. Di kelas pun saya kemarin sudah sempat juga saya video bagaimana anak-anak itu membuat kesepakatan kelasnya. Jadi seperti itu Bu, kita bikin keyakinan kelas, terus kesepakatan belajarnya anak-anak itu dari anak-anak itu sendiri. Memang iya, metode belajar anak-anak itu memang berbeda. Kita lihat aja kalau misalnya gitu, saya sering pernah lihat dulu di YouTube sebelum saya budaya positif yang ini. Memang misalnya kayak homeschooling, sekolah-sekolah internasional itu gurunya memang luar biasa sabar ya, karena anak-anaknya ada yang dengan gaya belajarnya estetik itu dia main bola di dalam situ. Tetapi dia bisa menjelaskan, ada yang warna-wiri seperti itu. Di situ saya kan kemarin bingung tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya pernah dikasih sama PT saya, coba Bu di sekolah-sekolah itu mungkin Ibu bisa pelajari. Nah, kenapa bisa dia bilang dari yang kecil, kita mulai dulu dari dalam kelas kita itu. Budaya positif itu bisa berjalan di sekolah setelah kita mulai dari dalam kelas kita sendiri, mulai dari kita sebagai wali kelas. Mungkin seperti itu Ibu ya. Saya cuma melengkapi itu pembelajaran yang saya dapat setahun yang lalu di GP. Terima kasih kepada Ibu Pinter Nuriasari atas penjelasan yang sudah lengkap dan sempurna ilmunya dalam pendidikan guru penggerak. Jadi ini melengkapi ya. Yang tadinya saya punya yang telah dibahas oleh Ibu Pinter ini, ada nanti ya penjelasannya di bawah di slide berikutnya. Insya Allah akan saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Ibu Serpa tadi. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang sudah diberikan. Tadi Miss Atija sudah jelaskan bahwa peserta didik itu hanya menerapkan budaya positif, tidak secara menyeluruh atau tidak dengan maksimal, betulnya budaya 5S tadi. Mereka hanya menerapkan ketika mereka disambut oleh Bapak Ibu guru di depan. Tapi realitanya, kenyataannya, setelah mereka masuk ke dalam lingkungan sekolah itu tidak dilakukan dengan maksimal. Dan ini saya tanyakan, kira-kira treatment khusus atau solusi apa yang bisa Miss berikan selain motivasi internal dari mereka supaya budaya 5S ini bisa diterapkan baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar. Bahkan di luar pun mereka kalau ketemu guru seperti cuek acutaan. Tuh, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu Silpa. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Baik, mungkin kurang lebih saya akan menjawab sedikit, Ibu ya. Jadi tadi bagaimana cara kita untuk supaya siswa itu bukan hanya tertanam dari dalam motivasi internal saja, supaya bisa terbentuk karakter yang tidak yang tidak dilakukan secara terpaksa, begitu ya. Baik, mungkin jawabannya kurang lebih sama dengan Ibu tadi. Kita harus tanamkan dalam dirinya dulu, kemudian atau kita tanamkan dulu dari diri kita, bagaimana kita mencontohkan, memberi teladan kepada mereka. Kita budayakan dulu pada diri kita, guru-gurunya, supaya mereka bisa melihat, oh ini bagus, ini jelek, ini yang dilakukan guru saya, sehingga guru-guru saya bisa kompak. Mungkin ada satu dua yang bisa menonjol saat pertama kita memberi contoh. Akan tetapi kita lakukan dengan sabar, dengan ikhlas. Insya Allah murid-murid kita itu secara perlahan-lahan akan lebih sadar bahwa ini guru saya melakukan. Mereka pasti merasa malu ketika kita menerapkan dari dalam diri kita, maka mereka akan merasa seolah-olah minder gitu atau malu. Kenapa saya tidak melakukan sementara guru saya memberikan contoh yang baik seperti ini? Mungkin kurang lebih seperti itu Ibu Serpa ya. Sebentar lagi, kalau misalnya itu di lingkungan sekolah lebih besar ya, kalau di dalam TV kita kembalikan lagi ke kelasnya masing-masing. Ketika lingkup kecil itu sudah, misalnya kita sudah 9 kelas. Di dalam kelas itu kita sudah membentuk dengan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di depan. Terus kita bentuk lagi sama kita di kelas yang berapa 20 sekian ini dengan 30 sekian itu, misalnya sebelum kita mulai pembelajaran
kita salam dulu, kita senyum dulu. Seperti itu, insya Allah misalnya nih kita coba di satu kelas nih, insya Allah kelas-kelas itu nanti kalau ketemu sama guru-gurunya di depan, paling tidak kita tidak mengharapkan 100% nih Miss, 70% saya yakin siswa yang dibina seperti itu akan dia tetap salaman sama gurunya dan dia akan tetap menegur anaknya. Makanya penekanan di sini dimulaikan dari hal yang di lingkupnya dari kecil, di kelasnya. Misalnya assalamualaikum, tangan saya seperti ini, kita menekankan, misalnya bukan menekankan ya, melakukan pembiasaan itu sendiri misalnya di dalam kelas. Mungkin misalnya kita pegang satu kelas masing-masing. Insya Allah yang kelas itu nanti walaupun tidak semuanya saya yakin dia ketemu sama gurunya walaupun tidak disuruh langsung saling seperti itu. Mungkin seperti itu ya, misalnya kita mulai dari yang lingkup kecil di dalam kelas dulu penerapannya. Karena kalau ketemu sama gurunya seperti ini ya, ketika saya masuk seperti salam, senyum, seperti sapa gurunya. Pembiasaan misalnya kalau saya mungkin saya tidak bisa pantau 100% ya ke anak-anak didik, tapi saya selalu berbicara. Kalau saya lihat adik kelasnya ngomong ke kakak kelasnya misalnya bahwa siswa-siswa itu, ih aku mau daftar OSIS, kamu saya bilang, nah itu kakak kelasku, panggil dia kakak. Mungkinnya dari kecil-kecil yang hal seperti itu kalau kita tidak bisa menguasai semuanya. Saya juga belum sempurna. Misalnya kita bikin dulu dari dalam kelas itu, kita bikin kelas yang nyaman, kondusif, yang menyenangkan. Misalnya anti bully karena kita sendiri guru, saya juga bisa saya bilang saya juga ikut membuli murid saya, tapi sadar saya lama gitu loh. Pembulian yang kita kecil misalnya seperti itu. Kalau saya merasa nanti kalau kita sudah tahu siswa itu yang itu aja pintar, misalnya Padil dari kelas 7 si Padil sampai kelas 9 si Padil aja saya suruh, padahal masih ada Padil yang lain, maksudnya masih banyak anak yang ingin diperhatikan seperti Padil itu, seperti itu. Saya sudah kemarin saya minta sama Ibu Sro, Bu, titik saya alih biar disayang karena saya dapat kabar dia suka tidak masuk. Alhamdulillah saya sering chat, saya sering apa, gimana kabarnya hari ini. Cuma kalau dia sakit malam itu sudah bapaknya yang langsung telepon saya karena saya bilang saya minta izin Bu Sro tolong daftar disayang karena memang laporan dari SD dia jarang masuk seperti itu. Mungkin saya pun GP belum sempurna Bu ya, masih banyak anunya, sama-sama kita belajar mulai dari dalam kelas kita sendiri saja dulu. Mungkin itu saja Bu ya. Ya mungkin sedikit karena namanya saya adalah wali kelas 84 mungkin ya banyak tanda-tandanya karena setiap di kelas itu ada beberapa hal positif yang harus saya terapkan, tapi itu terhalang oleh beberapa bapak ibu guru karena di situ setiap guru masuk itu tetap saya suruh untuk anak-anak itu siap gerak di salam, terus pas saat pulang siap gerak ucapkan terima kasih. Nah, di mana kayak gitu saya suruh mereka itu supaya mereka itu bisa belajar untuk berterima kasih tentang apalagi ini adalah dalam pembelajaran, entah itu ini adalah hal yang besar dan supaya dari hal besar juga dari hal besar sampai hal yang terkecil mereka itu sudah terbiasa untuk memiliki hal yang positif untuk menghargai dan mengucapkan terima kasih. Tapi ada beberapa bapak ibu guru yang bernama anak kenapa hal yang sudah saya terapkan atau sebagai pembelajaran bagi kalian dan kalian ucapkan atau dapat, Bu, maaf Bu, kata kedua kelasnya, ketua 84, maaf Bu, kata ada yang bilang tidak usah katanya. Padahal itu adalah hal positif. Ya, hal positif dimana supaya dia itu berterima kasih kepada guru dan juga nanti mungkin juga bisa dibawa sampai ke dalam masyarakat. Nah, tapi mohon tolong kepada bapak ibu guru karena di sini sudah kita berkumpul, karena jarang juga kita bisa untuk berkumpul untuk berbicara seperti ini. Jangan dihalangi anak didiknya. Untuk itu adalah sifat positif yang harus saya terapkan di 84. Sebenarnya setiap dari pertama saya masuk itu saya terapkan kayak gini. Tapi karena tapi di kelas saya itu tetap saya suruh kayak gitu. Nah, terus kemarin pas saat anak itu bilang ketua kelasnya, oh ya nak, nggak usah tetap aja untuk seperti itu karena itu adalah sebagai ucapan kepada kalian karena guru kalian itu
Tidak ada yang bisa kalian berikan, baik itu permata, intan, berlian dan sebagainya. Hanya ucapan terima kasih sambil kalian senyum. Mungkin hanya itu. Mohon maaf kalau terlalu lancar. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih kepada Ibu Darmawan, kepada Bapak Kepala Sekolah, dan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah atas paparan dan penjelasan yang lebih detail. Ya, berikutnya mungkin akan saya sampaikan sedikit lagi Pak pada slide berikutnya. Itu ke atas, sedikit ke atas. Ke atas sedikit lagi. Ya. Baik, motivasi internal tadi yang sudah beberapa dijelaskan. Motivasi internal dari dalam proses mengasah keberanian dan kepercayaan diri murid. Di sini sudah saya terapkan di kelas bahwa contoh kecil saya menanamkan sifat keberanian dan kepercayaan diri. Sebelumnya mereka itu malu dalam mengekspresikan diri, apalagi dalam berbicara bahasa Inggris. Mereka sedikit malu dan tidak percaya diri. Akan tetapi ketika kita membuat suatu kesepakatan di awal pembelajaran, mereka sedikit demi sedikit itu tumbuh dari dalam dirinya. Sebagaimana saya contohkan, bagaimana kalian ketika melakukan penjelasan atau tampil praktik dengan, saya kasih contoh dengan cara percaya diri menampilkan dirinya sendiri. Kemudian saya kasih contoh orang atau peserta didik lain yang tidak percaya diri. Lalu mereka akan bandingkan mana yang lebih baik. Nah, ketika itu mereka akan lebih menyimpulkan bagaimana saya harus tampil di depan ketika saya menerapkan keberanian dan kepercayaan diri. Di sana ada videonya, mungkin akan saya jelaskan sedikit. Ini
Baik, di sana ada posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada 5, tetapi yang kita disarankan atau dianjurkan itu sebagai seorang manajer. Yang pertama dari sebagai guru itu sebagai seorang penghukum, yang kedua sebagai pemantau, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai manajer. Nah, di sana yang seharusnya kita lakukan yaitu sebagai manajer, yang mana tujuannya adalah mendorong siswa untuk berbicara dan menyampaikan pendapat atau kekhawatiran mereka. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam Bu. Tadi dari mana? Dari kelas Bu. Ya. Iki tahu enggak kenapa saya panggil ke sini? Nggak tahu Bu. Tadi Ibu dapat informasi dari ketua kelasnya bahwa Iki itu sering mengganggu teman. Apakah itu benar? Ya benar Bu. Oh gitu. Siapa yang Iki ganggu tadi di dalam kelas? Teman Bu. Teman. Siapa namanya? Asis. Asis. Kenapa Iki ganggu? Saya kesal dengan Asis Bu. Sering diapakan sama Asis? Sering digangguin saat belajar Bu. Terus Iki balik ganggu? Ya Bu. Begitu. Ya wajar ya kalau kamu kesal sama mereka. Akan tetapi jika kamu berada di posisi mereka, pasti juga mereka akan merasakan hal yang seperti kamu juga, ya. Ya. Nah, untuk itu sekarang coba kita pikirkan jika perbuatan kamu tadi sampai menjadikan kelas atau teman kelas di kelasmu itu tidak fokus belajar karena kamu ganggu. Kemudian apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Bu. Baik, nah menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Mengganggu teman di saat belajar Bu. Betul. Artinya sikap disiplin itu telah dilanggar ya? Ya. Ya, baik. Jadi berarti kamu menyadari kalau mengganggu teman saat belajar itu tidak penting dan tidak merugikan dan dapat merugikan diri kamu sendiri, ya? Bu. Ya. Sekarang keyakinan kelas yang mana yang dapat kamu lakukan untuk membuat kamu berubah? Di sana ada keyakinan yang sudah kita sepakati. Apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa berubah? Saya harus lebih bersabar dan tidak melakukan tindakan seperti tadi. Dan jika mereka masih menertawakan saya, maka saya akan melaporkan tindakan mereka kepada guru wali kelas saya untuk ditangani kesalahan saya. Ya, tepat sekali tindakanmu, Nak. Sekarang kamu sudah menyadari akan akibat dan tindakan yang telah kamu lakukan dan menemukan bagaimana cara mengatasinya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya. Ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Probi dari kelas 74. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Guru untuk mengendalikan amarah dalam menghadapi perilaku teman-teman di kelas. Saya harus banyak belajar dan bersabar dan dapat menghargai dan menghormati teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang tadi saya ingin tampilkan, yaitu ketika posisi kita sebagai seorang manajer, maka mereka itu akan tertanam dalam dirinya untuk terdorong, untuk bisa berbicara atau menyampaikan pendapatnya atau kekhawatirannya secara bebas. Jadi tidak ada tekanan ataupun rasa takut ataupun malu dari dalam diri mereka. Kemudian yang berikutnya yaitu menyediakan waktu untuk mendengarkan dan memberikan umpan balik. Mereka pasti sebagai guru menyediakan waktu untuk berkomunikasi kepada
maju ke bawah Bu, minta tolong ya. Nah dari situ pertama kita bentuk supaya mereka bisa terarah, yaitu dimulai dari membuat keyakinan kelas sebagaimana tadi sudah sedikit disinggung. Keyakinan kelas itu bentuknya yaitu lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat. Maksudnya di sini ketika kita membuat peraturan kelas bersama peserta didik di kelas kita masing-masing, maka aspek yang harus masuk di situ supaya lebih mudah diingat oleh peserta didik kita, yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Maksudnya peraturan itu kadang-kadang mereka lakukan sesuatu yang kita buat itu biasanya mereka langgar, mereka senang untuk lakukan. Jadi kita buat di sini kesepakatannya lebih condong kepada keinginan mereka. Misalnya mereka sering sekali mengganggu teman, ada salah satu temannya yang sering mengganggu teman lainnya saat belajar. Pasti ada temannya itu yang tidak suka. Maka dari situ kita suruh mereka untuk menulis apa-apa yang tidak mereka senangi ketika teman-temannya lakukan di saat belajar. Mereka akan secara bebas menuangkan ide pendapatnya untuk tidak dilakukan di kelas tersebut. Nah, kata-katanya itu dituangkan ke dalam hal-hal positif, bukan hal negatif. Misalnya dilarang untuk memberikan atau mengejek temannya saat belajar. Kata dilarang itu adalah kalimat negatif yang setidaknya terdengar di dalam benak mereka. Ketika mendengar kata negatif, maka mereka cenderung untuk melakukan. Akan tetapi ketika kita rubah kalimatnya dengan kata positif, misalnya mengejek teman sesuatu yang tidak baik, gitu. Jadi mereka akan menangkapnya atau merekamnya dengan positif, sehingga mereka tidak timbul dari dalam dirinya untuk melakukannya, untuk mengejek temannya, begitu. Terus yang berikutnya, menyarikan peraturan kelas, menyarikan peraturan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nah, apa yang ingin kita terapkan, maka kita akan atur. Misalnya kita terapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila tentang kemandirian, kreatif, disiplin, kebersihan dan lain sebagainya. Misalnya kita taruh pilihan-pilihannya, kemudian mereka yang sendiri yang akan memilihnya nanti. Oh berarti rajin atau disiplin, saya harus terapkan disiplin. Mereka akan merangkai 3 kata untuk kata disiplin. Maka mereka akan pasang nanti beraneka ragam pendapat mereka, dipasang nanti di sebuah lembar kertas untuk mereka ingat di kelasnya masing-masing supaya bisa berjalan dengan baik. Berikutnya Bu. Ya, terus 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, murid ingin diterima dan dihargai. Kebutuhan penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan. Yang kelima kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan. Kadang-kadang di dalam proses pembelajaran itu sering sekali kita jumpai akan mereka kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, di mana di rumah mungkin atau di sekolah, sehingga mereka mencari ulah atau melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam kelas. Maka dari situ kita harus kenali bagaimana kebutuhan yang belum terpenuhi dari diri peserta didik kita, sehingga kita tahu dari mana kita harus menuntun mereka. Maka dari itu kita sebagai gurunya harus siap dan bisa meluangkan waktu untuk menerima apa keluh kesah mereka, dan kita bisa arahkan mereka ke hal-hal yang positif. Begitu. Kemudian berikutnya, ya ini tadi posisi kontrol seorang guru. Tadi sudah dibahas di awal, yaitu yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, teman, pemantau. Nah itu dulu sebentar, saya ingin menjelaskan pembuat merasa bersalah. Ini posisi kita sebagai guru. Kadang-kadang kita lupa bahwa yang kita ajarkan adalah peserta didik yang butuh dukungan, yang butuh arahan. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kata-kata yang kita keluarkan terhadap mereka itu adalah membuat mereka merasa bersalah. Kamu ini, kalau kamu tidak begini,
diri dalam diri mereka, sehingga dari hal-hal ini itu berdampak dari pembelajaran mereka. Mereka tidak akan terlihat percaya diri lagi karena tidak ada perasaan merasa bersalah di situ. Jadi dari situ kita harus mampu menjadi guru, kita harus mampu untuk dapat mengenali diri peserta didik kita satu persatu. Bagaimana kita harus kasih pendapat solusi yang baik terhadap mereka. Ya, berikutnya ya, restitusi. Ya, turunkan sedikit. Restitusi, apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kondisi bagi murid, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu ketika kita menyelesaikan permasalahan terhadap diri peserta didik, maka kita tidak serta-merta memberi satu hukuman. Tadi ini terkait dengan hukuman. Jadi kita menganalisis dulu permasalahannya yang terdapat dalam restitusi ini ada 3 hal, yaitu tentang mengidentifikasi diri peserta didik. Kita tanya dulu peserta didik, apa permasalahanmu dengan kata-kata yang baik, sehingga mereka mampu untuk menerangkan atau membuat kita tahu permasalahan mereka. Kita tanya baik-baik, apa permasalahanmu sehingga kamu melakukan hal ini. Kemudian yang berikutnya, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita lakukan di dalam kelas. Kamu melanggar tadi kamu melanggar apa saja? Mereka akan lebih cenderung menjawab secara jujur kalau kita bertanya dengan baik. Maka mereka di sana tidak ada rasa takut ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, dalam menyelesaikan masalah, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kita tahu bahwa identitas siswa ini sering mengganggu teman, misalnya sering bolos atau sering terlambat datang ke sekolah. Maka dari situ kita memberi arahan terhadap mereka bahwa sering bolos itu tidak baik. Bagaimana kalau kamu melakukan hal ini setiap hari akan tidak berdampak dengan pembelajaranmu. Kemudian slide yang berikutnya, validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah. Tadi tindakan yang salah kita gali lagi apa tindakan yang telah mereka lakukan dalam hal-hal kelakuan mereka di kelas itu yang tidak atau yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang kita terapkan di kelas. Kemudian yang berikutnya menanyakan keyakinan, sudah tadi. Ya, yang terakhir penerapan restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Ini sudah saya lakukan kemarin, bahwa dalam menyelesaikan permasalahan anak yang sering datang terlambat dan sering mengganggu temannya. Di sana ada video sebenarnya ditampilkan di sana videonya, dan hasilnya alhamdulillah mereka sadar bahwa mengganggu teman itu sebenarnya tidak baik, dan mereka saya melihat perubahan di dalam kesehariannya sekarang alhamdulillah ada sedikit kemajuan dari segi sikap karena tidak terlalu mengganggu teman setelah saya memberi arahan, tuntutan dan solusi terhadap masalah yang mereka lakukan. Berikut Bu. Ya, ini video refleksi sebenarnya bagaimana tanggapan setelah saya melakukan proses segitiga restitusi terhadap permasalahannya. Di sana saya simpulkan saja sendiri bahwa dia sadar bahwa kesalahan tadi yang dia lakukan itu adalah kesalahan yang murni dari sikapnya sendiri, bukan atas dasar paksa dari teman-temannya. Maka dia sadar untuk memperbaiki dirinya dengan arahan-arahan yang baik dari saya yang telah saya jelaskan kepada mereka. Ya, demikianlah atas pemaparan sedikit tentang budaya positif yang ingin kita kuatkan di dalam sekolah kita. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan lagi tentang beberapa hal yang terakhir yang telah saya jelaskan ini? Baik, terima kasih. Maka dengan berakhirnya penjelasan saya, mohon izin Pak untuk saya tutup. Terima kasih atas kehadiran dan kesiapan waktu yang telah diberikan kepada saya, kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakasek, kepada Bapak Ibu Guru. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung
Ibu selama saya memaparkan sedikit materi tadi. Maka akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.